Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, yang sekira-kira kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Jangankan membalasnya, menghitungnya pun kita tidak akan mampu. Sedikit cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat ini tidak ada bandingannya dengan rezeki yang diberikannya kepada kita selama ini. Untuk itu tidak ada rasa, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sembari dari itu salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib berpesan mengajak kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita dari Jumat ke Jumat, untuk senantiasa mengevaluasi apakah hari ini keimanan kita bertambah atau justru berkurang. Jika berkurang, maka kita momentum di hari yang mulia ini berikhtiar kita, berasam kita untuk meningkatkan kembali iman kita di hari-hari yang akan datang. Ada cerita hikmah. Seorang kiai barangkali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, pernahkah kamu melihat pemain sepak bola sehebat-hebat pemain sepak bola? Ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan lain sebagainya. Ketika mereka masuk ke dalam lapangan, pernahkah mereka membawa handphonenya? Lalu muridnya menjawab, tidak pernah wahai guru. Lalu ditanya gurunya, kenapa mereka tidak membawa handphone ke dalam lapangan selama 90 menit? Lalu muridnya menjawab, karena tidak ada yang lebih penting konsentrasi mengikuti pertandingan sepak bola itu dibanding hanya sekedar mengecek HP. Tidak ada kepentingan yang luar biasa yang lebih penting daripada konsentrasi menghadapi bola dan mengikuti pertandingan sepak bola. Lalu gurunya melanjutkan, wahai muridku, kalaulah begitu, kenapa kita sedang berada di masjid, ketika kita sedang berada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ingin sholat,
ingin mengikuti ceramah, khutbah, lalu apakah masih ada lebih panggilan yang lebih mulia lagi dibanding panggilan Allah? Lalu kenapa kita masih sibuk mainkan HP kita? Kenapa kita masih sibuk melihat ke sana kemari? Bahkan ada yang main game dan sebagainya. Ini menjadi sebuah renungan pada mimbar yang mulia ini kepada kita semua. Ketika kita berada di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan ini menandakan iman dan takwa kita. Hati kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bertekad dalam hati tidak ada panggilan yang lebih penting lagi selain panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada suasana hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Ketika kita melihat beberapa hari yang lalu, ada beberapa fenomena yang kita lihat secara bersama. Orang-orang sibuk berlebaran, sibuk membelikan baju baru, sibuk membuat makanan-makanan, sibuk mudik pulang kampung dan lain sebagainya. Apa boleh buat? Itulah lebaran. Lebaran adalah adat istiadat. Semua orang boleh berlebaran. Semua orang boleh mengikuti lebaran karena lebaran adalah tradisi. Semua orang boleh pulang kampung mudik. Semua orang boleh beli baju baru. Semua orang boleh memakan makanan yang khas dalam lebaran. Tapi apakah hari itu Idul Fitri? Belum tentu bapak-bapak, saudara-saudara. Lebaran boleh siapa saja mengikuti, tapi Idul Fitri hanya orang-orang tertentu yang mampu mengikuti Idul Fitri tersebut. Siapa yang berhak mengikuti Idul Fitri? Yaitu orang yang telah berhasil menjalankan ataupun menuntaskan pendidikannya selama 30 hari 30 malam di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita melakukan aktivitas baik yang wajib maupun yang sunnah sampai kita berada pada bulan Syawal. Itulah orang-orang yang seyogianya mengikuti Idul Fitri. Kalau kita tidak mampu mengikuti itu, maka kita hanya sekedar berlebaran. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sini kita mampu mengambil makna bahwa tujuan akhir berpuasa itu, tujuan akhir pendidikan di Ramadan itu adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, orang yang berhasil melakukan latihan, melakukan bimbingan selama di Ramadan tersebut, maka itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang minal aidin wal faizin. Itulah orang-orang yang kembali ke fitrah, minal aidin, kembali ke fitrah, kembali ke penciptaan semula, bagaikan bayi yang baru lahir terhapus segala dosanya. Wal faizin, dan orang-orang yang bergembira. Meskipun kita tidak bisa pulang kampung, meskipun kita tidak bisa membeli baju baru yang banyak, meskipun kita tidak bisa berpariwisata kemana-mana, tapi ketika kita merasakan kebahagiaan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang turut beridul fitri, artinya orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang berbahagia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Balasan ataupun siapa orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan
segala dosanya yang telah lalu. Dari sini kita mengambil makna bahwa balasan orang yang bertakwa itu yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikannya kepada kita surganya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu menjadi catatan bagi kita. Perlu menjadi tanda tanya bagi kita. Setelah masuk bulan Syawal, di semua manusia yang mengikuti Ramadan, tidak ada satu orang pun yang mendapat sertifikat, mendapat ijazah takwa tersebut. Kalaulah seperti ibadah, seperti sekolah formal, setelah selesai pendidikan, dia mendapat ijazah, dia mendapat sertifikat, dia diwisuda, maka jelas dia berhasil. Tapi kalau Ramadan tidak ada yang bisa menjamin kita apakah kita termasuk orang yang berhasil di Ramadan tersebut atau justru sebaliknya menjadi orang-orang yang gagal. Tidak ada yang bisa menjamin karena tidak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sertifikat takwa itu kepada kita berupa sebuah kertas ataupun dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135, Allah memberikan tanda-tanda bagi orang-orang yang telah berhasil melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu, antara lain yaitu orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Ini yang pertama, orang-orang yang memiliki sifat dermawan, yaitu mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Artinya kapanpun dia adalah menjadi orang yang dermawan, dimanapun dia tetap dermawan. Inilah yang kita sebut dengan ibadah yang istiqomah. Ketika Ramadan dia dilatih memberikan sedekah, maka 11 bulan berikutnya dia akan terus istiqomah melakukan aktivitas ibadah bersedekah tersebut. Sedekah bukan hanya dilakukan di Ramadan, tapi 11 bulan berikutnya dia secara istiqomah melaksanakan ibadah tersebut. Kalau di bulan Ramadan dia rajin memberikan takjil, dia rajin bersedekah, dia rajin berinfak, maka di 11 bulan berikutnya seyogianya dia semakin konsisten, dia semakin istiqomah. Itulah salah satu ciri ataupun tandanya kita termasuk orang-orang bertakwa ataupun kita yang termasuk orang-orang yang beridul fitri. Ciri yang kedua yaitu orang yang mampu menahan amarah, yaitu bukan tidak mampu marah, tapi mampu dia mengelola amarahnya. Mampu dia bisa marah. Dia sebenarnya boleh marah, tapi dia tidak mau marah. Kenapa? Karena dia memiliki sifat pengelola amarah yang baik. Setelah berpuasa, dia mampu mengendalikan amarahnya karena dia tahu ketika dia marah maka bukan manfaat yang dapat, tapi justru mudarat-mudarat yang lebih banyak. Ketika kita marah, maka justru yang paling dapat kita terima justru kemudaratannya, tidak ada kebaikannya. Suami marah kepada istri, kalau kita tidak mampu mengelola kemarahan tersebut, maka muncullah suami memukul istri, istri melempar suami, anak membunuh ayah. Begitu juga sebaliknya, salah sedikit langsung pembunuhan, langsung intimidasi, langsung seperti yang sering kita baca, yang sering kita lihat fenomena di sekitar kita. Hanya gara-gara remeh-temeh, hanya gara-gara tatapan mata bisa nyawa bisa melayang. Hanya gara-gara tegur sapa yang kurang pada tempatnya bisa nyawa seseorang melayang. Itulah fenomena yang terjadi di sekitar kita, di dunia sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di kota Medan yang kita cinta ini. Itu sering terjadi. Mudah-mudahan
ketika semakin banyak orang yang mampu mengelola amarahnya, maka potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kriminal ini semakin terkurangi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri orang-orang yang berhasil melakukan Ramadan tersebut, yaitu muncul dalam dirinya sifat pemaaf. Sebenarnya dia mampu melampiaskan ataupun membalas kesalahan orang kepada dia, tapi dia maafkan. Inilah salah satu manfaat ataupun salah satu ciri orang-orang yang berhasil di Ramadan tersebut. Dia memiliki sifat pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan keburukan orang lain ataupun dosa orang lain kepada dia. Dan ini sangat sulit, dan ini tidak mudah memaafkan tersebut. Kita mungkin barangkali meminta maaf kepada orang yang mungkin terkesan kita tidak punya salah, tapi beranikah kita meminta maaf kepada orang yang betul-betul pernah berselisih dengan kita, pernah bertengkar dengan kita, pernah berargumen dengan kita? Kalau kita bermaafkan kepada teman karib kita yang cenderung mungkin salahnya sangat sedikit, itu hal yang biasa. Tapi yang dimaksud dengan pemaaf tersebut adalah ketika ada orang yang betul-betul pernah menzalimi kita, lalu kita memberikan maaf. Atau sebaliknya, ketika kita pernah menzalimi orang secara langsung, kita mendatanginya dan kita meminta maaf, dan lalu dia memaafkan kita, maka disitulah terjadi saling memaafkan. Inilah termasuk ciri daripada orang-orang yang berhasil melakukan pendidikan Ramadan, orang-orang yang berhak mengikuti Idul Fitri ataupun orang-orang yang disebut dengan Aidin wal Faizin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang memutus silaturahmi dengan sebutan la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Begitu banyak kita lihat gara-gara harta kakak adik putus silaturahmi, gara-gara persoalan uang yang sedikit antara teman bisa putus silaturahmi. Begitu juga seterusnya. Maka melalui pendidikan Ramadan yang telah kita ikuti selama 1 bulan penuh, mudah-mudahan rasa pemaaf, sifat pemaaf muncul dalam diri kita, sehingga kita mampu memaafkan segala kesalahan orang lain. Begitu juga secara jantan kita mampu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Maka dengan begitu, insya Allah itulah kita akan menjadi orang-orang yang aidin wal faizin. Ketika sifat-sifat yang disebutkan tadi belum ada dalam diri kita, belum muncul dalam diri kita, maka kemungkinan besar kita bukanlah orang-orang yang berhasil melakukan Ramadan ataupun mengikuti pendidikan Ramadan tersebut. Maka sepantasnya lah hari ini dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, dengan tujuan supaya kita semakin menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bukan justru salah paham, bukan berarti harus Ramadan yang akan datang baru kita bisa memperbaiki diri, bukan. Akan tetapi mulai dari sekarang kita juga harus memperbaiki diri ketika hal-hal yang disebutkan tadi belum ada dalam diri kita. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kira-kira demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama khatib yang menyampaikan. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita mampu kita menggunakan kepada hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang bermanfaat,
kepada orang banyak ataupun terutama kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli